akan memberikan satu pembahasan tentang soal-soal uraian. Perhatikan gambar sumber daya alam berikut yang merupakan potensi alam di salah satu wilayah Indonesia. Ini gambarnya ya, siswa semuanya. Berdasarkan gambar tersebut, proyeksikan bagaimana potensi sumber daya alam fisik Indonesia dapat dikembangkan sebagai syarat untuk menjadi negara maju. Jawab. Proyeksi potensi sumber daya alam fisik Indonesia dapat dikembangkan sebagai syarat untuk menjadi negara maju. 1. Sektor energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan hidroelektrik yang dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung ketahanan energi nasional. 2. Sektor pertanian dan perkebunan. Dengan tanah yang subur dan iklim tropis, Indonesia dapat meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan dalam negeri serta ekspor seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao. 3. Sektor kelautan dan perikanan. Sebagai negara maritim, Indonesia dapat mengembangkan industri perikanan dan bioteknologi laut untuk mendukung perekonomian dan ketahanan pangan. 4. Sektor pertambangan dan industri. Cadangan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga dapat dikembangkan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Dinamika penduduk seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, dan migrasi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jelaskan 3 pengaruh utama dinamika penduduk terhadap masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaruh utama dinamika penduduk terhadap masalah ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Pengaruh ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan angka pengangguran karena jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja. Contoh, banyaknya lulusan baru yang sulit mendapatkan pekerjaan. 2. Pengaruh sosial. Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh di kota-kota besar yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Contoh, kawasan padat penduduk di perkotaan dengan fasilitas yang tidak memadai. 3. Pengaruh budaya. Migrasi penduduk dapat menyebabkan percampuran budaya yang di satu sisi memperkaya kebudayaan lokal, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan pergeseran nilai dan tradisi asli. Contoh, berkurangnya penggunaan bahasa daerah akibat dominasi bahasa nasional atau asing. Di berbagai belahan dunia, permasalahan lingkungan global semakin nyata dan berdampak luas bagi kehidupan manusia. Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan perubahan iklim ekstrim seperti gelombang panas, badai yang lebih sering terjadi, serta mencairnya es di kutub. Selain itu, pencemaran udara akibat asap kendaraan dan industri semakin mengancam kesehatan manusia, menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan infeksi saluran pernapasan akut. Deforestasi yang terjadi secara masif demi perluasan lahan pertanian dan pemukiman juga memperparah krisis lingkungan.
Hilangnya hutan tidak hanya mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida, tetapi juga mengganggu ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Krisis air bersih pun semakin parah di berbagai daerah akibat eksploitasi sumber daya air yang berlebihan, serta pencemaran sungai dan danau. Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air layak konsumsi. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin merugikan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tindak nyata dari seluruh masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan dari demi masa depan bumi yang lebih baik. Berdasarkan narasi tersebut, jelaskan 2 permasalahan lingkungan global dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Jawab, permasalahan lingkungan global dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. 1. Perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim seperti kekeringan berkepanjangan dan badai yang lebih sering terjadi. Contoh, meningkatnya suhu bumi mengakibatkan gelombang panas yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Penurunan kualitas sumber daya alam. Pencemaran air dan udara mengurangi ketersediaan air bersih dan udara sehat bagi manusia. Contoh, polusi udara dari kendaraan dan industri dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma dan ispa. Soal berikutnya, bacalah teks berikut dengan seksama. Fenomena El Nino menyebabkan berkurangnya curah hujan di beberapa wilayah, sehingga banyak daerah mengalami kekeringan berkepanjangan. Sebaliknya, La Nina meningkatkan curah hujan yang sering kali memicu banjir di berbagai daerah. Kedua fenomena ini berdampak pada sektor pertanian, perikanan, serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan teks di atas, diagnosislah 2 dampak utama dari masing-masing fenomena El Nino dan La Nina terhadap kehidupan manusia. Jawab, dampak El Nino dan La Nina terhadap kehidupan. A. Dampak El Nino. 1. Kekeringan. Mengurangi ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. 2. Gagal panen. Berkurangnya curah hujan menyebabkan tanaman sulit tumbuh sehingga hasil panen menurun drastis. B. Dampak La Nina. 1. Banjir. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir dan longsor di berbagai daerah. 2. Gangguan perikanan. Perubahan suhu air laut dapat memengaruhi migrasi ikan sehingga nelayan sulit menangkap ikan. Soal berikutnya, gempa bumi atau seisme dapat memberikan berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Jelaskan 4 dampak utama yang ditimbulkan oleh seisme terhadap kehidupan manusia. Jawab, dampak seisme atau gempa bumi terhadap kehidupan. 1. Kerusakan infrastruktur. Gempa bumi dapat merusak bangunan, jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya yang menghambat aktivitas masyarakat. 2. Korban jiwa dan luka-luka. Getaran gempa dapat menyebabkan jatuhnya bangunan atau tanah longsor yang berakibat pada korban jiwa dan cedera. 3. Gangguan ekonomi. Seisme dapat menghancurkan tempat usaha, mengganggu distribusi barang dan jasa, serta menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. 4. Dampak sosial dan psikologis. Masyarakat yang terdampak gempa sering mengalami trauma,
kehilangan tempat tinggal, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Demikian pembahasan soal uraian kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dengan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.